Mohon isi tempat yang masih kosong ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau fokus, kita mau tenang, kita mau menikmati setiap hadirat Tuhan Bapak Ibu ya. Sekali terbalik. Agak tinggi ngambilnya nggak apa-apa. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Shalom. Kurang semangat. Sekali lagi shalom. Duka cita Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Ya. Hari ini Bapak Ibu tahu berada di tempat ini karena apa? Karena kita merayakan hari ulang tahun GBI Lewikar juga Rabu Ceria. Kita mau mengucap syukur di tempat ini. Tuhan Yesus baik, pelayanan kita GBI juga Rabu Ceria boleh ada di Karanganyar. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu. Di nama Tuhan. Ngomong-ngomong, sebelah kiri kanannya udah pada kenal belum ya? Boleh kenalan ya, boleh salam dulu. Boleh kenalan, kiri kanannya shalom, yang baru ikut. Walaupun kita mungkin ada yang berbeda gereja ya, boleh kenalan terlebih dahulu. Kita boleh bersukacita di tempat ini bersama-sama ya, tidak melihat gimana kita bergereja ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah. Kita akan memasuki hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau lebih lagi menggaungkan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur ya Bapak Ibu ya. Kalau hari ini kita boleh sehat, boleh hadir di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita mau tundukkan kepala sebentar, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Yesus. Kalau hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini ya Tuhan, bersama-sama Tuhan mengadakan ucapan syukur kami Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, untuk pelayanan kami Tuhan di dalam perumahan Karanganyar ya Tuhan. Kami boleh memberkati lebih lagi ya Tuhan pelayanan kami ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami di tempat ini ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan di dalam pelayanan kami ya Tuhan, tapi semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama Tuhan. Kami boleh ya Tuhan merayakan ya Tuhan hari ulang tahun ini dengan rasa syukur kami ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dan berkati setiap kami ya Tuhan yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan hadir ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu ya Tuhan Kau nyatakan ya Tuhan atas setiap kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan acara ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami boleh serahkan ya Tuhan setiap acara ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mau menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami puji dan sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Kita mau katakan Tuhan baik. Oh Tuhan terlalu baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik Tuhan. Teramat baik Tuhan. Mari katakan, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap kali ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu.
Tuhan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Setiap kali ku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nyatakan
Semua karena anugerah-Mu Tuhan kami boleh berdiri ya Tuhan saat ini ya Tuhan, meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh tidak ada hentinya ya Tuhan kami menaikkan ya Tuhan ucapan syukur kami terhadap Engkau ya Tuhan, atas kami semua di tempat ini ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan lebih lagi ya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan, berikan kami lebih lagi ya Tuhan untuk kebaikan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati ya Tuhan, sebentar lagi kami akan ya Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami akan bersorak-sorai, kami akan lebih lagi mengucapkan Engkau sungguh baik ya Tuhan. Segalanya ya Tuhan hanya bagi-Mu ya Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami siap ya Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi, kita akan bersorak-sorai, boleh tepuk tangan, boleh berjoget-joget ya Bapak Ibu ya. Kita mau bersuka cita untuk ulang tahun gereja kita ya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
disayang Tuhan Yesus. Ada semua disayang Tuhan. Dengarkan lagi. Ada semua disayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sekarang ya, semangat ya. Abis ini kita mau berendam. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kesaksian, kita mau membuka persembahan. Kita boleh siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mengumpulkan korban persembahan kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita boleh berdoa. Ya baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih karena kami boleh beribadah kembali pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan juga yang terus setia di gereja GBI Dewi Karanganyar Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan dengan berlipat kali ganda. Besar kecil sama-sama Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita boleh angkat pujian Engkau 1, 2, 3. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam kesaksian dari beberapa jemaat GBI dan Rabu Ceria. Mungkin saya nggak ngasih tahu ya, saya tunjuk aja langsung ya, karena saya penasaran ya. Mungkin Bapak Ibu nggak tahu GBI itu berdiri sudah 4 tahun. Saya masuk di tahun kedua. Jadi 1 tahun itu saya lewat. Saya nggak tahu historinya seperti apa. Cuma pernah diceritakan sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau boleh saya minta maju ke depan 1 orang, mungkin yang terlama. Mami Giovan boleh nggak? Kesaksian karena mungkin Kak Gio paling lama ya di sini untuk kesaksian di ucapan syukur mungkin untuk GBI Lekar. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Oke, Ibu sudah bersaksi. Ya, yang saya tahu sih ya, awal mula GBI terbentuk itu tadinya dari anak-anak Rabu Ceria. Kita buka persekutuan doa untuk anak-anak Rabu Ceria yang tadinya dipegang oleh
Pak Jun dan Kak Esther. Tapi karena mereka ada kegiatan, jadi mereka pindah. Nah, kita sendiri sama Kak Ezra waktu itu ya, kayak sama Mama Glory sama Mama Nando. Sebenarnya harusnya nih Mama Nando nih, sebenarnya nih. Terus tiba-tiba ada kabar kalau kita akan dibantu oleh Pak Ayub dan Kak Deli. Saya sebelumnya nggak kenal sama Pak Ayub sama Kak Deli, saya nggak kenal sama sekali. Saya baru pelayanan itu aktif di Rabu Ceria, itu pun saya kaget juga gitu. Pak Jun, Kak Esther mempercayakan kami ini ibu-ibu yang sebenarnya tidak tahu menahu soal pelayanan, tapi puji Tuhan Tuhan berikan kekuatan gitu. Kami dipertemukan Pak Ayub sama Kak Deli waktu itu masih di Rabu Ceria ya Kak ya, masih di Rabu Ceria. Nah kami bingung nih, kami bilang, Kak, kami ini belum ada gereja tetap gitu, maksudnya kalau gereja keluar jauh. Jujur saya waktu itu berjemaat masih di gereja Tiberias. Kami sering banget ke Bekasi sama ayahnya itu, bolak-balik Bekasi, Cikarang itu ke Tiberias, karena belum punya gereja yang buat hati kami itu nyaman gitu. Terus kami bilang, Kak, gimana kalau kita buka aja di sini? Awalnya rumah doa, kita bilang daripada kita jauh gitu kan, karena sudah ada tempat juga gitu, sudah Tuhan sediakan tempat, kenapa nggak kita buka? Karena banyak jiwa juga yang sudah rindu gitu maksudnya. Akhirnya Pak Ayub dan Kak Deli sepakat gitu, di bawah naungan Bapak Noah Ginting dari BBB, dikirimlah mereka hamba-hambanya untuk melayani di Karanganyar. Dan gereja kita itu terbentuk itu sebenarnya ulang tahunnya itu tanggal 2 Mei. Kalau seingat saya GB itu tanggal 2 Mei terbentuklah rumah doa di Karanganyar, namanya GBI Lewi Karanganyar ya Bapak Ibu. Seingat saya itu, dan digembalai oleh Pak Ayub sama Kak Deli. Jadi awal mula kami itu pelayanan yaitu waktu itu bersama Mama Glory, Mama Nando, Pak Ayub, Kak Deli, ya itu ya Kak. Terbentuklah GBI Lewi Bapak Ibu. Jadi seperti itulah gitu, kami melewatinya benar-benar merenovasi. Tadinya kan kita di Blok B ya, di Blok B di rumah Pak Jun, kita renovasi tempat itu supaya nyaman beribadah dengan tenaga yang seadanya, dengan biaya yang seadanya. Kita renovasi supaya lebih nyaman ibadah. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan kasih tempat, Tuhan kasih berkat, kita bisa ambil satu buah rumah di Blok E. Jadi karena itu rumah doa kita yang sudah Tuhan berikan gitu ya, karena di Blok B kan kita ngontrak sebelumnya gitu. Akhirnya kita renovasi lah yang di Blok E, kita renovasi sehingga kita bisa beribadah hari ini sampai saat ini di Blok E Bapak Ibu. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Jadi setahu saya, nanti sebenarnya yang lebih ini Kak Deli sama Pak Ayub, setahu saya terbentuknya GBI itu tanggal 2 Mei. Perjalanannya seperti itu Bapak Ibu, tidak gampang, tidak mudah, semua butuh proses. Dan kami bersyukur ya, kami sebagai pengerja mengucapkan terima kasih buat Pak Ayub dan Kak Deli. Jauh-jauh mereka dari Tambelang, tadinya Pak Ayub sama Kak Deli itu dari Tambelang Bapak Ibu. Mereka pulang pergi bawa anak-anak, yang tahu sendiri anak-anak ya, mana anak-anaknya. Mereka pulang pergi Tambelang, Cikarang gitu ya, bolak-balik gitu untuk pelayanan di Karanganyar. Jadi terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah membukakan tempat untuk kami untuk bisa beribadah. Terima kasih sudah jadi gembala kami selama 4 tahun Bapak Ibu, dengan perjuangan mereka yang luar biasa. Mereka ada di saat kita susah, mereka ada di saat kita butuh. Bahkan subuh-subuh pun mereka rela dari Tambelang datang ke Cikarang cuma buat jemaatnya, cuma buat pengerjanya. Jadi luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Bapak Gembala kita ya Bapak Ibu, kita doakan Pak Ayub, Kak Deli, Bapak dan Ibu Gembala selalu sehat, Tuhan berikan umur panjang, terus semangat, terus membimbing kita, kuat untuk membimbing kita, pengerja dan jemaat GB Lewikar. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu. Itu aja yang bisa saya saksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, boleh tepuk tangan. Udah mulai tahu ya bagaimana GBI terbentuk. Ya, saya kehilangan 1 tahun tapi saya tahu ceritanya. Puji nama Tuhan, semua manis ya Bapak Ibu.
Saya percaya setiap pelayanan yang dilakukan dengan hati yang tulus akan menarik setiap jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Haleluya. Ya, kita akan menyaksikan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Boleh adik-adik maju, kita boleh apresiasi ya. Anak-anak sekolah minggu ini kita baik-baik dan pintar-pintar nih. Selanjutnya nanti ada kesaksian pujian juga dari anak junior church ya. Ya, boleh disiapkan. Ayo sayang, ayo. Ayo. Dia apa mana? Iya, punya nama Tuhan.
syafaat kita yang akan dibawakan oleh Ibu Novalina. Ya, puji Tuhan. Baiklah, kita akan siapkan hati kita untuk kita bersatu dalam doa. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini, kita bisa beribadah memuji meninggikan nama Tuhan. Kita akan berdoa syafaat sekaligus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari saudara, adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini Tuhan. Pagi menjelang siang ini kami bersyukur Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, semua karena kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh datang ke tempat ini bersama-sama berkumpul dengan umat-umat-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan, secara khusus GBI Karanganyar dan juga Rabu Ceria ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur ya Bapa, kami di tempat ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya Engkau persiapkan bagi kami semua, dan Engkau cukupkan bagi kami semua, sehingga boleh terlaksana Tuhan ibadah kami, ibadah perayaan hari ulang tahun GBI Karanganyar yang ke-4 tahun, dan juga ya Tuhan Rabu Ceria yang ke-6 tahun. Kami bersyukur Tuhan, perjalanan pelayanan tempat di Karanganyar Tuhan itu boleh berjalan dengan luar biasa, dengan mujizat, dengan kuasa yang tidak terbatas ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau ada dalam semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, terus Engkau memberkati pelayanan GBI Karanganyar ini Tuhan. Boleh terus senantiasa ya Tuhan, kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, banyak jiwa yang dimuridkan dan dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan Rabu Ceria. Terima kasih untuk pelayanan gerejamu GBI Karanganyar yang berdiri atas gerejamu di Karanganyar ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya karena kebaikan dan kasih-Mu. Dan terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara di tempat ini, dan kami percaya Yesus Tuhan, penyertaan-Mu sempurna hari lepas hari Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, buat juga ya Tuhan, kami akan Tuhan bersatu kembali bersama-sama bersuka cita Tuhan selepas ibadah ini Tuhan. Biarlah sukacita terus Engkau nyatakan di tempat ini. Bahkan ya Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, secara khusus buat hamba-Mu Tuhan yang Kau datangkan secara luar biasa. Kasih-Mu Tuhan atas Bapak Pendeta Noah Ginting, sekaligus pembina gerejamu GBI Karanganyar ini boleh berdiri Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu, dan semua karena hamba-Mu ini Tuhan. Penyertaan-Mu juga karena mereka ya Tuhan boleh senantiasa mendukung pelayanan di GBI Karanganyar ini Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Noah Ginting beserta keluarga besar ya Tuhan yang ada di GBI B3 ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan mereka ya Tuhan datang ke tempat ini, hamba-Mu secara khusus juga akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, apa yang Kau mau Tuhan, isi hati-Mu Engkau taruh atas hamba-Mu nih. Hikmat Tuhan menyertai, dan hikmat Tuhan menyatakan warta-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau terus memberkati kesehatan dan kekuatan baginya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, terus Engkau juga ya Tuhan memberkati sepanjangnya Tuhan kegiatan terus program-program gerejamu yang ada di GBI Karanganyar, bahkan juga Rabu Ceria ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat anak-anak kami. Terima kasih buat pertumbuhan iman anak-anak kami Tuhan. Engkau yang terus menarik jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengangkat doa syafaat kami juga memberkati juga bangsa kami Indonesia. Kami juga memberkati tempat tinggal kami. Kami juga berdoa memberkati sekolah-sekolah kami, lingkungan kerja kami, bahkan usaha kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati semuanya. Dan juga kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini juga kami boleh merayakan ucapan syukur kami, yaitu kebangkitan-Mu Yesus yang telah
Engkau berikan bagi kami Tuhan penebusan-Mu, karya-Mu yang mulia ya Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus, dan kami percaya Yesus Tuhan, Engkau sudah bangkit naik ke surga, Engkau sudah hidup ya Tuhan, dan Engkau pergi ke surga ya Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya Tuhan. Dan ini kami orang yang lebih orang percaya Tuhan, yang mengasihi Yesus, dan kami percaya keselamatan kekal, tempat yang mulia Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami serahkan Tuhan juga kembali acara kami, ibadah kami Tuhan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, bangsa kami, lingkungan kami, keluarga kami, usaha kami, anak-anak kami, masa depan anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Noah Ginting. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan, datang kepadanya untuk menyingkapkan setiap kebenaran itu ya. Sebelumnya kita boleh berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan, sebentar kami akan membuka hati kami ya Tuhan, membuka telinga kami Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, Kau pilih setiap hati kami ya Tuhan, agar setiap firman-Mu ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan tidak akan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkannya ya Tuhan. Mari angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Ku takkan
anugerah-Mu, kasih-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur saat ini Bapa. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berkata-kata atas kami. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya. Salam. Mendengar ya suara saya ya. Ya, saya lihat mukanya baik dari orang tua sampai anak-anak semua ceria pagi ini. Amin. Bukan karena mau berenang kan? Ya. Saya lihat juga makanan sudah tersedia, ada ayam. Daging ayam. Oh, daging ayam. Daging ayam benar. Ada sayur lodeh. Wah. Ya, sayur asam ya. Ada lagi apa itu? Mie. Ya. Ada ikan mas arsik. Nah, ini yang paling suka kita. Amin. Ya. Gembala rohani kita katakan. Siapa gembala rohani kita? Pembina kita siapa? Ya, itu benar. Nah, pembina kita adalah Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Katakan amin. Ya, di mana setiap bulan kita dikasih khotbah visi. Setiap bulan, ya kita dengar khotbahnya tentang bagaimana supaya terjadi penuaian. Dan disampaikan bahwa tahun 2025 tahun penuaian jiwa-jiwa. Katakan amin. Ya, bukan jiwa-jiwa saja, tahun berkat yang berkelimpahan juga dikatakan terjadi. Kok nggak amin? Apa karena keadaannya sulit, susah sekarang ini? Ya, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita tetap mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, kita katakan terus amin. Ya. Nah, tahun penuaian jiwa-jiwa. Tadi saya masuk ke perumahan apa ini? Ya, Puri Nirwana. Saya tanya Pak Gembala kita, Pak Ayub, sudah ada GDI belum di sini? Kemungkinan besar belum katanya. Nah, ini penuaian jiwa. Katakan amin. Iya. Jadi mulai hari ini nanti di doa fajar kami akan doakan di Puri Nirwana ini juga harus ada gereja Bethel Indonesia. Amin. Jadi gereja Bethel Indonesia harus terus bergerak. Amin. Kan tahun penuaian jiwa-jiwa. Ya, dan ini harus terus kita lakukan. Bagaimana supaya ada gereja di Puri Nirwana ini terjadi? Ya, ada jiwa-jiwa. Kan sekarang banyak orang pulang ke rumah masih mabuk, dia tenggen begini, masih minum minuman keras, ya, masih ada yang memukul orang istrinya, ya, masih anak-anaknya masih ada yang dipukul. Nah, hidupnya tidak benar. Ya. Nah, ini gereja harus masuk. Hamba-hamba Tuhan harus berbicara. Nah, Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, harus juga berbicara, harus juga menyampaikan firman Tuhan ini. Katakan amin. Ya, dikatakan 2 Timotius 4 itu ayat 2, baik tidak waktunya, ya, baik atau tidak baik waktunya, ini firman Tuhan harus tetap diberitakan. Katakan amin. Ya, saya dikasih tema keluarga yang beriman, bertumbuh dan melayani. Ini ulang tahun yang keempat GBI Lewi Karanganyar, ya, cabang dari Bumi Bekasi Baru. Kita bersyukur ada kurang lebih 50 jiwa yang sudah dituai. Amin. Ada anak-anak 20 atau 25 jiwa.
Ya, tahun 2026 bagaimana supaya ada 100 jiwa. Amin. Iya. Tidak sama gembala kita Pak Ayub aja sama istri, sama anak-anak, tapi semua kita terlibat, kita unity sama-sama. Bagaimana supaya jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, datang ke gereja, suami istri, anak-anak, ya bertobat dari kejahatan mereka, tidak terikat lagi dengan dosa. Nah, itu harus kita lakukan. Karena semua kita ini, Alkitab katakan, kita harus memberikan yang namanya pertanggungjawaban. Katakan amin. Ini pembukaannya. Jadi di daerah Cikarang, Sukatani ini kita Pak Gembala sudah survei, ada kurang lebih 30 perumahan yang belum ada gerejanya. Bayangkan. Ya. Yang perumahan subsidi Bapak Jokowi dulu. Ya, waktu dia presiden. Jadi tugas kita nih, bagaimana supaya di setiap perumahan ada gereja Bethel Indonesia. Amin. Tadi sama siapa Bapak? Hah? Iya, saya bilang Pak Manalu, udah berapa tahun ikut? Wah, dari awal katanya. Nah, terus mujizat apa yang sudah terjadi? Ini Pak, anak Kaleb 12 tahun baru Tuhan karuniakan. Kan itu mujizat. Bayangkan orang kan 1 tahun sudah dapat anak. 2 tahun nikah dapat. 3 tahun nikah sudah anak 3. Ya. Nah, Pak Parmin berapa 12 tahun baru Tuhan kasih. Saya percaya dia berdoa, gembala berdoa, teman-teman berdoa untuk dia. Katakan amin. Sampai mujizat itu terjadi. Nah, kan sering katakan doa itu berkuasa. Jadi jangan anggap enteng doa itu. Doa itu berkuasa. Mujizat ada di situ. Kalau kita lihat Alkitab, baca Alkitab, pendarahan 12 tahun, dia mendekati Yesus, dia mendengar Yesus, dia dekati, dan dia katakan, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh, dikatakan. Senggol kiri kanannya, jangan malas berdoa. Amin. Iya, waktu kita berdoa, kita harus perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ya. Amin. Harus perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow. Kalau dia sakit kita katakan sembuh. Ya, karena ada kuasa dalam perkataan kita. Ya, ini pengalaman saya 24 tahun pengembalaan. Banyak yang disembuhkan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Ya, nah ini pembukaannya. Jadi kita bersama-sama bagaimana di daerah Sukatani Cikarang ini terjadi yang namanya penuaian jiwa-jiwa. Harus bergerak. Boleh kita sibuk kerja, boleh kita sibuk cari uang, boleh kita sibuk berusaha, tapi jangan lupa kita cuma di Alkitab katakan 70 tahun. Benar nggak Bu? Kalau kuat berapa? 80 tahun. Habis itu kemana? Iya, ke ladang katanya. Iya, jadi berapapun kita kumpulkan banyaknya uang, kita meninggal nggak bawa apa-apa. Amin. Jadi waktu kita sibuk bekerja, sibuk apa dalam usaha, sibuk dalam segala pekerjaan kita, jangan lupa ya kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dikatakan, anakku pergi, ya jadikan semua bangsa muridku, dikatakan. Katakan amin. Ya, ini pesan pertama. Jadi kita kembali kepada topik Mazmur 92. Oke. Bawa Alkitab enggak? Mana Alkitabnya? Ya, anak-anak kita katakan teknologi. Ya,
Oke, saya nggak lama. Saya tahu sebentar lagi udah lapar. Saya udah lapar ini. Saya lihat tadi pas saya lagi video, saya lihat kok ada ayam. Wah, enak ini makannya. Ya, Mazmur 92 dikatakan yang kencang suaranya siapa? Coba. Kan Mazmur 92 ayatnya 13 sampai 16. Ayo satu orang berdiri. Mazmur 92. Ya. Pak siapa Pak? Pak siapa? Pak Syahan. Masih merokok enggak? Masih. Ya, hari ini dalam nama Yesus. Ada ibu di sini? Enggak ada. Oh, enggak ada. Saya bapak, enggak ibu. Ayo, baca. Demikian firman Tuhan, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan berbuah sendiri, lantaran alam kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi memutuskan juga. Ayat 11, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar bahwa Dia itu tertentu dan kita akan pulang. Katakan amin. Jadi katakan orang benar apa? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Siapa yang sudah pernah lihat pohon korma? Belum pernah. Di Tanah Karo sekarang ada pohon korma. Iya. Nah, kalau saya sudah kemana nih, ke Timur Tengah, ke Israel, 3 kali saya ke sana, saya sering pandang itu pohon korma. Nah, pertama dikatakan tadi orang benar, ya. Nah, saya ambil contoh yang gampang aja. Kalau kita mengerjakan soal matematika, ada B dan iya. Kalau benar jawabannya, nilainya berapa, Adik? 100. Kalau salah? Nah, begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita hidup benar, Alkitab katakan diberkati Tuhan. Amin enggak? Dan orang benar dikatakan dalam Amsal itu, anaknya tidak minta-minta roti. Artinya apa? Tuhan cukupkan. Ya. Nah, saya nih contohnya nih. Dulu kan orangnya brengsek. Ya, peminum, mabuk. Ya, saya dulu perokok, tukang judi. Sebelum bertobat, terakhir 2 tahun tukang copet. Orang benar apa orang salah? Salah. Amin. Iya. Tapi setelah ditangkap, diberitakan firman Tuhan kepada saya bertobat. Nah, setelah saya bertobat, saya mau hidup benar. Artinya apa? Kalau sudah hidup benar, sudah bertobat, tidak kembali ke kubangan yang sama. Amin. Tidak kembali ke kotoran yang sama. Ya. Nah, karena kita tahu, karena firman Tuhan, hari Minggu kita dengar. Ya, pendeta sampaikan, bertobat, dikatakan. Ya, ini orang benar. Dan sampai hari ini, saya kan teman-teman SMA, IPS lagi. Ilmu pengetahuan sosial. Tapi setelah saya bertobat, saya kerjakan apa yang saya kerjakan, Tuhan buat berhasil. Saya pembuat mesin. Nah, ini kan ada popping block itu, yang kita injak itu di belakang. Mesinnya itu saya yang buat. Mesin-mesinnya saya yang buat. Bukan popping blocknya, mesinnya. Bagaimana supaya bisa terjadi popping itu, saya buat mesinnya. Kedua, saya ini batako atau hebel, mesinnya saya buat di Bekasi. Sampai sekarang, udah 30 tahun lebih. Nah, terus saya punya kembang.
Saya pelayanan ke Afrika, ke Uganda. Pulang dari sana, saya singgah di Thailand sama ibu. Ya, saya beli biji kembang. Adenium Kamboja namanya. Di sana harganya mahal, ada 800 juta, 500 juta kembangnya. Saya heran. Saya datang ke kembang itu. Nggak boleh bawa kembangnya. Yang bisa dibawa, dibeli bijinya. Saya beli 20.000, saya tanam. Jadi 9.000 saya tanam itu. Ya, ini udah 11 tahun yang lalu. Sekarang di samping gereja itu ini ada Pak Gembala ini. Ya, itu pot saya, kembang saya itu ada kurang lebih 6.000 pot. Nah, banyak nggak? Nah, katakan kiri kanannya, jangan malas. Iya kan? Kalau ada kembangnya 6.000 pot, kan harus disiram. Disiramnya tiap hari apa berapa hari? Iya. Harus dikasih pupuk. Harus diganti tanahnya. Selama 8 bulan harus diganti tanahnya. Harus diperhatikan. Ya. Nah, saya dibawa naik. Anak-anak bisa sekolah ke New Zealand dan ambil S2 di sana. Saya bukan bersaksi ini karena sombong, bukan. Maksud saya supaya ke depan sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Karena saya alami. Saya bukan sekolah apa, nggak ada sekolah S1-nya, nggak ada. Ada S3 saya, SD, SMP, SMA. Ya, sekarang saya dengan Ibu Gembala baru sekolah teologi semester 6. Umur 62 tahun nih. Baru sekolah sekarang teologi. Ya, bayangkan. Nah, saya sekarang 62, Alkitab katakan 70. Berarti tinggal 8 tahun lagi saya pulang. Kemana pulangnya? Bener ke rumah Bapak. Jadi kembali kepada firman, harus hidup harus benar. Nah, ini diumpamakan seperti dikatakan tadi pohon korma. Jadi pernah nggak makan korma? Pernah. Nah, setelah dagingnya diambil, bijinya itu, biji korma itu, ya, dikorek tanahnya. Ini dulu di Timur Tengah. Dikorek tanahnya 1 meter atau 2 meter ke dalam. Baru biji itu ditaruh di situ. Terus ditutupi pakai batu. Pakai batu ditutup. Nah, dia tumbuh nanti ke atas apa ke bawah dulu? Ke bawah dulu. Ya, jadi biji itu dia cari dulu air. Nah, berapa lama saya nggak tahu. Tapi 10 meter dia belum dapat, akarnya terus jalan. Ya, 20 meter belum dapat, akarnya terus jalan. 30 meter belum dapat, akarnya terus cari itu air. Ya, sampai 100 meter, ada sampai 200 meter. Bayangkan dari sini sampai ke gedung sana. Akarnya tuh terus cari itu air, sumber air. Nah, setelah dia ketemu sumber air itu, umpama 100 meter atau 200 meter, dia baru tumbuh tunasnya. Ya, tumbuh tunasnya. Karena sudah dapat air. Nah, tumbuh tunasnya, batu yang ada tadi, yang ada di atasnya, itu bisa belah. Ya. Digeser sama dia naik ke atas. Ya, naik ke atas. Di padang gurun itu. Jadi di mana ada pohon korma, di situ pasti ada air. Katakan amin. Jadi ini diumpamakan ini. Artinya apa? Dalam hidup kita harus kita ketemu yang namanya sumber air itu. Air kehidupan itu. Apa itu? Firman Tuhan. Harus kita jumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Harus ada pondasi kita kuat. Nah, rumah yang Bapak Ibu tempati di sini, kira-kira pondasinya kalau datang banjir, rubuh nggak? Ada yang rubuh, ada yang enggak katanya. Ya. Nah,
Saya baca Matius pasal 6. Belum dibuka Alkitabnya. Karena saya kan nggak pakai catatan. Jadi kalau Roh Kudus buka, katanya buka. Kalau Roh Kudus nggak buka, nggak dibuka. Gitu. Nah, itu artinya apa? Mengandalkan. Ya, bukan nggak boleh catatan, harus ada juga catatan. Ya, nah, baca Pak dalam Matius pasal 7. Nah. Gantian, Bapak gantian, Bapak yang lain. Ayat 24 sampai 27. Ayo coba kencang suaranya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ada bapak-bapak yang bisa baca? Gak bisa baca? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Berdiri dulu Pak. Dulu, Bapak Ridwan. Umur berapa? 44. Udah pakai kacamata belum? Gimana jawabannya Bu? Seharusnya sudah katanya. Nggak ada kacamatanya apapun saya beli. Harus doa mujizat. Saya ini 62 tahun, 12 tahun lebih saya pakai kacamata. Baca Alkitab saya pakai kacamata. Nah, karena saya datang sama Tuhan, doa pajar saya. Saya cuma bilang, Bapak, kalau bisa, kalau baca Alkitab, saya jangan pakai kacamata. Seperti ada yang runtuh dari mata saya. Jadi sampai sekarang, saya baca Alkitab nggak pakai kacamata. Artinya apa itu? Amin. Menjadi ini yang pernah tadi. Masih minum Bapak? Dia bilang enggak. Adik-adik, kata Bapak ini masih minum enggak? Saya tanya. Enggak katanya. Salah apa benar? Bapak enggak minum. Ayo baca. Nanti kita makan ayam sama Bapak. Bapak perlu berdoa keras ini supaya mujizat terjadi. Nah. Ya. Setiap orang yang mendengarkan apa ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah rumah. Nah, terima kasih Bapak. Bang Ridwan ya. Mau jadi orang pintar apa orang bodoh? Amin. Semua mau jadi orang pintar kan? Bukan orang bodoh. Artinya apa? Alkitab katakan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, waktu datang badai, waktu datang banjir, rumah itu tetap berdiri. Tapi kalau orang mendirikan rumahnya di atas pasir, datang badai, datang banjir, rubuh nggak? Lihat apa gedung-gedung yang bertingkat itu, pondasinya ke bawah sampai 50 meter, sampai 100 meter. Kalau rumah tingkat 2 dia pondasinya ke bawah itu ada cakar ayam, ada batu kali, ada split, ada pasir, ada semen dicampur. Jadi waktu datang banjir tetap kokoh. Artinya apa? Ya, kita ini fondasi kita harus kuat. Amin. Fondasinya harus kuat. Nah, coba
Siapa satu orang ibu-ibu? Apa arti fondasi itu dari Alkitab? Yang sudah bicara kul di sini siapa? Bu Gembala. Yang udah rajin kul. Yang udah sampaikan firman. Nah, ayo, mana Mama Glory? Ayo, dong, berdiri dulu. Nah, maksudnya fondasi yang kuat artinya apa? Dasarnya, sesuai firman Tuhan apa itu? Coba terangkan sejenak. Ya. Tiap hari baca firman Tuhan. Terus kalau datang badai tetap berdoa, bertahan. Udah lulus ini payung. Ya, nah. Ya. Hah? Hamba Tuhan itu harus serius. Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Nah, artinya apa? Kalau fondasi kita kuat, waktu datang badai, waktu datang masalah, kita bisa katakan, Bapak, terima kasih. Kadang-kadang orang kan datang, kalau datang badai ada masalah, nggak ada uang, nggak ada beras, bersungut-sungut, salahkan Tuhan, salahkan istri salahkan suami, malas banget kau, bosan pulang ke rumah, ditendang suami. Ada nggak seperti itu? Ada. Saya cuma di Karanganyar nggak ada, ya. Nah di jemaat kami juga ada satu ibu, suaminya kerja. Dia bilang sama suaminya, anaknya 3. Kalau kau pulang nggak bawa uang, nggak usah pulang. Bener apa salah itu ibu? Salah. Akhirnya bapak itu nggak pulang. Cari-cari nggak ibu itu? Ya 3 hari nggak pulang, anak 3. Ya, terus datang ke rumah nangis. Pak Gembala pagi-pagi, suami saya nggak pulang-pulang, di rumah nggak ada beras. Mami nih, dia kebetulan supir angkot Bantar Gebang terminal. Terus saya bilang, Bu, kenapa? Nah, ibu ini harusnya kan dia bilang, Pak, pernah saya bilang, kalau nggak ada uang, ya jangan pulang. Tapi dia nggak, dia membela diri. Puter, harusnya dari Bekasi ke Bandung 1,5 jam. Dia puter dulu ke Banten. Dari Banten puter jauh ke Sukabumi, baru ke Bandung. Harusnya dia cepat 1 jam baru dia cerita. Nah, dia bilang, kenapa ibu nggak bilang dari tadi kalau nggak bawa uang jangan pulang. Nah sekarang dia di mana? Di terminal, Pak. Tahu dari mana di terminal? Kan dia bawa angkot, Pak. Dia di terminal. Saya bilang datang ke sana. Datang ke terminal, minta maaf, peluk dia. Jangan tanya salah atau benar. Ya, tahu Bapak Ibu dia datang. Nah sebelum terminal Bekasi itu belok ke kiri, ada warteg. Ya, dia lihat suaminya sama perempuan lagi makan. Terus apa? Apa yang saya nasihati, dia nggak lakukan. Dia angkat roknya katanya. Dia jambak itu suaminya. Kira-kira Bapak pulang nggak suaminya? Nggak pulang. Karena suami itu gengsi. Punya harga diri. Datang lagi ke rumah. Ya. Dia nggak mau pulang Bapak. Udah 1 hari itu datang lagi nggak mau pulang. Udah dilakukan enggak? Enggak. Saya marah. Dia sama perempuan kuntilanak di situ, Bapak. Dia bisa kan perempuan. Ya. Dia udah sekarang datang lagi, lakukan aja. Puji Tuhan, Bapak itu lagi pegang setir, lagi ngantri. Nah, dia datang, dia buka pintu depan, dia peluk, dia nangis. Kira-kira ibu pulang nggak suaminya? Pulang. Jadi nggak susah untuk berdamai. Tinggal peluk saja. Katakan amin. Ya, apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, ya,
Udah cukup apa masih tambah? Nah, itu tadi pohon korma. Supaya tahu, nanti gembala pun sampaikan ini ke Pul. Sampaikan. Ya, berita ini sampaikan. Ya. Yang kedua, ya, tadi Mazmur 92 ya. Yang kedua dikatakan, ya, akan tumbuh subur seperti pohon aras. Tadi pertama pohon korma, ya, kedua pohon aras. Saya tanya bapak-bapak di sini, apa kelebihan pohon aras? Pohon wangi lebat katanya. Belum tepat, yang lain bapak-bapak. Gak apa-apa, salah benar, gak ada masalah. Kita belajar. Gak kena pohon aras. Kuat, terus? Apa? Besar pohonnya, kuat. Pohon aras ditaruh di mana? Pernah baca Alkitab nggak ini? Kan dari Lebanon. Ditempatkan dia di mana? Jadi jembatan atau jadi apa? Oh ya, Bapak sini. Bapak datang ke sini. Benar. Nah, pohon aras itu tingginya nggak ada bercabang begini, sampai 20 meter, 30 meter ke atas. Ya. Pohonnya keras. Ya. Pohonnya keras, dia dibuat di rumah Allah, bait Allah. Ya. Nah, waktu Salomo mendirikan bait Allah, waktu Salomo anaknya Daud, itu semua pakai pohon aras. Ratusan tahun nggak dimakan sama rakyat. Ya. Kalau di Indonesia, apa pohon yang keras, Pak? Merati ya? Ya, pohon jati, merati. Nah, itu lebih dari itu. Ya, itu pohon aras. Artinya apa? Ya. Kita ini di dalam Tuhan harus kuat, harus kokoh di dalam Tuhan. Amin. Ya, waktu datang masalah, terakhir ini, apa? Waktu saya kemarin baru tanggal 21 sampai tanggal 27, saya di Pak Dairi, di paroki, Paromel, Galingga, Gedebrek, nama desanya, Payakumpu, kita keliling, KKR sama HMC. Nah, saya lihat di sana banyak terjadi yang namanya perceraian, banyak terjadi yang namanya perselingkuhan. Ya, nah, banyak terjadi. Kita layani. Nah, banyak yang bertobat. Ya, harusnya orang yang kuat, orang yang kokoh di dalam Tuhan, seberat apapun badainya harus tetap bertahan. Katakan amin. Ya, nah, karena Alkitab katakan pendeta waktu memberkati kita sampai maut memisahkan. Jadi sampai mati. Ya, kalaupun suami kita ya kurus, kering, rawat tidak supaya gemuk. Kalau istri kita terbaring ya di tempat tidur, jangan tinggalkan. Nggak bisa dibawa nggak bisa berjalan ke kamar mandi, harus angkat dia. Walaupun dia waktu gimana pacaran buat seperti itu. Katakan amin. Jangan ditinggalkan, jangan cari kuntilanak. Tuhan marah. Ya, ini ke depan sampai maut memisahkan. Nah, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak gampang jual iman percaya kita. Sekarang kan banyak orang ya, pindah agama. Artis kurang apa? Udah cantik, udah ganteng, punya mobil, punya rumah besar, banyak. Kita nggak tahu kadang-kadang kurang apa, tapi cerai. Karena pondasinya nggak kuat.
nggak kokoh di dalam itu. Maka perlu kita ke gereja, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Karena selama kita 70 tahun dalam dunia ini, 80 tahun, proses itu tetap jalan. Ya, ada kalanya kita susah, ada kalanya kita senang. Ya, ada kalanya kita dapat sakit penyakit, ada kalanya nggak punya uang sama sekali. Nah, di dalam Tuhan, waktu kita berdoa, Pak Gembala doakan saya, rumah tangga saya seperti ini, pertolongan Tuhan pasti turun. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Katakan amin. Saya udah capek payung. Enggak, bukan capek, udah keringat. Nah, berikutnya katakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, kalau kita dalam Yohanes pasal 5, kita buka ya, terakhir ini. Coba buka. Ya, tinggallah di dalam aku katanya. Dalam Yohanes berapa itu? Kalau kamu berbuah banyak. Ada yang tahu? Saya lagi cari ini. Dia dalam kitab Yohanes pasal 15. Pasal 15. Ya, pasal 15 ayat 5 kalau nggak salah. Ya, baca ayat 4 dan 5. Yohanes pasal 15. Ya. Ya. Tinggal dalam Tuhan, kita dikatakan berbuah banyak. Buah apa itu? Baca nanti Galatia 5 ya, ayat 19. Buah roh itu ada kasih di situ ya. Jadi ada perintah Tuhan, suami-suami, kasihilah istrimu sama seperti dirimu sendiri. Bapak-bapak sampai hari ini atau kemarin atau minggu yang lalu atau bulan yang lalu, ada nggak sini yang nampar istrinya? Ada yang ngaku lah. Ini firman Tuhan buat saya, buat bapak-bapak. Tahun lalu. Sudah enggak. Ada yang bentak-bentak dengan istrinya. Katanya nanti, goblok banget kau. Di mana matamu? Padahal matanya di situ. Gak ada lagi ya Pak Gembala ya? Jadi firman Tuhan ini harus kita praktekkan. Saya praktekkan. Jadi saya sama Ibu Gembala itu, kalau malam mau tidur, kalau saya nggak peluk, dia nggak bisa tidur. Siapa yang tiap malam peluk istrinya? Nggak ada. Jadi terakhir sampai tua pun masih berbuah. Saya 62 sampai 70 saya mau khotbah terus. Saya mau penginjilan misi terus ke seluruh Indonesia. Ya, uangnya dari mana? Minta. Ya. Tanya Bapak Gembala Saudara, tanya istri saya, pernah nggak saya ambil dari gereja untuk saya misi? Enggak, karena saya usaha. Dari usaha saya kan diberkati Tuhan. Saya membalikan perpuluhan 10%. Ada persembahan khusus, Alkitab katakan 10%. Ya itu dipakai, malah lebih. Ya kemarin kita ke Pak perlu 30 juta. Dari mana uangnya? Kita nggak ambil dari gereja. Kita masih dalam usaha. Ya, mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Ini apa firman Tuhan buat kita semua di sini. Saya sudah lapar, Tuhan berkati. Ayo Pak Gembala tutup.
Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita yang sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Sangat luar biasa. Kita mau angkat satu pujian, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Semua kita bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Biarlah pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Noah Ginting Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan Tuhan. Berkati dengan kekuatan kesehatan, umur yang panjang Tuhan. Engkau memakai lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam penggembalaannya. Engkau berkati juga istri, anak dan cucunya, usahanya, pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati kebenaran firman-Mu yang mengajarkan supaya kami boleh menjadi keluarga yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, yang terus mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Bahkan kami bersama dengan keluarga kami boleh melayani bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Kau materaikan dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami sebagai suami menjadi suami yang takut akan Tuhan. Kami sebagai istri menjadi istri yang takut akan Tuhan. Kami sebagai anak-anak menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan dan hidup benar, hidupnya diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pagi hari ini kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan lanjutkan dengan perayaan. Biar Tuhan juga terus memimpin dan menyertai, supaya semua kegiatan kami hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, anak-anak semua arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Amin. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah selesai ibadah Bapak Ibu. Nanti kita boleh lanjut ya, karena masih jam 11, masih belum lapar kan ya. Kita mau nanti ada birthday seremonial, kita akan tiup lilin sebentar. Habis setelah tiup lilin kita foto bersama, baru makan dan boleh berenang ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mencari telur juga ya. Sebelum kita masuk dalam rangkaian tiup lilin untuk gereja kita boleh sambut ketua panitia kita, Bapak Parmin Manalu. Dipersilakan, tanpa pimpinan dari Bapak Parmin tidak bakal berjalan ya. Shalom Bapak Ibu, Halo. adik-adik yang kasih Tuhan, pasti buat hari yang mulia ini kita sama-sama dalam acara Dewi Karanganyar yang keempat dan Rabu yang ke-6. Tuhan Yesus Kristus, kesempatan kali ini dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Pak Pendeta Noah Ginting yang sudah datang sini untuk merayakan ulang tahun Dewi Karanganyar dan Rabu Ceria. Selalu berkati Pak dan baik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala, Pak Ayub dan Bu Gembala yang sudah memberikan saya sebagai ketua lagi. Saya sih terlalu banyak berpartisipasi, tapi kebanyakan para pengerja sama panitia yang sudah membantu saya. Terima kasih para pengerja saya, para panitia untuk GBK Karanganyar, para jemaat yang hadir di sini, untuk Bapak Ibu serta adik-adik yang saya kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh tepuk tangan dong buat ketua panitia kita, Bapak Parmin Manalu. Puji nama Tuhan ya, Pak Parmin 2 periode. Natal dan HUT GBK. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam birthday ceremonial. Kita akan tiup lilin. Saya mengundang untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga para pekerja boleh datang. Juga pekerja Rabu Ceria ya, kakak-kakak Rabu Ceria boleh datang ke depan untuk kita sama-sama tiup lilin mengucap syukur ya. Tunggu sebentar ya. Kuenya udah? Oh, udah. Nanti Bapak Ibu boleh bantu ya nyanyi happy birthday. Bapak Ibu pekerja boleh maju ke depan.
Dia punya foto dari sana. Balik badan aja. Balik badan. Bapak Ibu balik badan boleh kita foto Ya. dari ujung. Nah, kuenya di sini. Ya. Ya. Kuenya di sini. Bersama-sama semuanya. Ya. Ya. Kasih jempolnya ya. Ini tunggu. Sabar. Pak Victor, kejar supaya bisa foto dari belakang. Pak. Kasih jempolnya buat happy birthday-nya. Hitung. Udah belum? Udah. Kita bikin video ya. Bisa ya? Papa santai kita bikin video ya. Udah ready Pak? Buat video. Ya, video. Pas mau usah. Video. Happy birthday GBI dan Rapture ya. Semua. Yang penting situ siap. Ya, Bapak hitung ya 1 2 3 ya. Oke. TV-nya Bapak Ibu kecil lagi kita sama-sama hidup ya. Ayo kita buat lilin ya. Semoga GBI Erika semakin banyak jiwa yang mendatang. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kuenya, pada kuenya, pada kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ibu jenama Tuhan, kita sudah diberi Kuenya nanti akan kebagian semuanya ya. Sabar. Ya. Ayo Bapak Ibu, kita mau doa dulu makan ya. Iya Bapak Ibu kita. Itu foto dulu Bapak Ibu rame. Oh ya kita foto bersama dulu ya, berdiri ya di sini ya di tengah baru. Abis itu kita berdoa makan. Hah? Oh ya udah berdoa makan baru. Ya, kita berdoa makan dulu ya. Berdoa makan ya. Ya kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu buat siang hari ini untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan hari ini Bapak, kami akan menikmati berkat jasmani. Tuhan kuduskan, sucikan dengan darah Yesus sehingga membawa kesukaan bagi kami Tuhan, kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengerjakan ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah makan anak-anak boleh cari telur ya. Habis itu baru berenang ya.
Ibu-ibu, anak-anak cari telur. Siapa yang cari belum bilang loh? Belum. Yang terbanyak dapat telur dia yang menang. Ada juara 1, 2, 3 hadiahnya ya. Adik-adik dulu. Dihitung dulu sampai 1. Gagal ini kayaknya. Adik-adiknya kumpulin di sini dong, ready. Nggak boleh kurang, nggak boleh Yang kurang. curi start dikembalikan. Di tengah-tengah sini adik-adik, di tengah-tengah dulu. Ayo, baru cari telur. Kakak-kakak sampai mana ya wilayah telurnya kasih tahu. Adik-adik, dengar dulu kan Pak. Wilayahnya nggak jauh-jauh ya, sekitar ini aja. Nah, sekitar ini. Yang ada pohon ini, depan ini semua ada. Oke, cari dibungkus di dalam tisu dan juga dibungkus dalam kertas coklat. Silakan mencari. Ayo, banyak-banyaknya kumpulkan. Pak Victor. Apa saya mau pastikan? Ya, dulu. Nah, nanti hitung 1, 2, 3. Iya, sudah ketemu adik-adik. Ya, salam saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, firman Tuhan katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Mujizat itu masih ada. Ya, waktu Ishak lahir, umur Abraham 100 tahun, ya Sarah 90 tahun. Nanti baca dalam Kejadian 21. Ya, Kejadian 21. Ishak lahir waktu mereka sudah tua, dan firman Tuhan katakan Sarah mandul waktu itu. Nah, hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu dimanapun kita berada bahwa mujizat masih ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, hari ini saya melihat ini ada Bapak Karlin Manalu sebagai Bapak dan Ibu Dewi Sinambela dan Kaleb lahir, ya. Kaleb, namanya Kaleb. Mereka menunggu mujizat 12 tahun. Ya, menunggu mujizat kelahiran Kaleb 12 tahun. Bahwa mujizat masih ada. Mereka berdoa, mereka datang kepada Tuhan, mereka datang kepada hamba Tuhan, datang kepada Bapak Gembala untuk mendoakan mereka. Mereka tunggu 1 tahun belum ada mujizat, 2 tahun belum ada mujizat, 4 tahun belum ada mujizat, 10 tahun belum ada mujizat. Tapi tahun yang ke-12 mujizat itu terjadi. Karena apa? Mereka punya iman. Mereka punya iman. Mereka percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, bertindak sesuai firman Tuhan, sekalipun dunia katakan tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekarang Kaleb umur berapa, Pak? Kaleb dalam 6 bulan sekarang ini, 12 tahun penantian, dan Tuhan jawab doa mereka. Karena apa?
Mereka ada keintiman dengan Tuhan, ada dekat dengan Tuhan, mereka bergaul dengan Tuhan. Tuhan jawab apa yang mereka mimpikan, mereka doakan. Khusus pada pagi hari ini, dari saya Karanganyar, Sukatani Cikarang, bagi Bapak Ibu yang belum punya keturunan, berdoa, percaya, imani bahwa Yesus sanggup melakukan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh iya. Sudah. Ya. Situ sama Mami. Bapak terima kasih anugerah-Mu, kasih-Mu luar biasa, melimpah bagi semua, terutama kepada hamba-Mu, Bapak Karlin Manalu, dan Pak Ibu Manila, dan siapa? Diopan, ya, sama kalian. Bapak keluarga ini kami percaya Tuhan Yesus memberkati, karena mereka cinta Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan baru turun atas Bapak. Tuhan Yesus, anak-anak diberkati Tuhan. Dan Bapak, aku berdoa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil. Jadikan kedua hamba-Mu bersama anak-anak dua ini Bapak menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan melimpah turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba. Amin. Ya, ayo ya. Ini apa yang kedua? Nah, aku doakan.